Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilawati, orang tua dari murid SLB Manunggal Bakti, namanya Darian Isyanusiana. Anak saya itu Down syndrome, dia tunagrahita gitu. Sekarang usianya 8 tahun, udah kelas 2 di sini. Ya, sebelumnya sebenarnya dari awal punya anak ya, maksudnya dianugerahi anak Down syndrome ya, kita harusnya sabar gitu, nerima diri sendiri dulu, nerima anak kita gitu maksudnya. Setelah kita nerima itu semuanya ya lapang gitu, maksudnya kita udah bisa nerima, berdamai dengan diri sendiri, kita nerima anak kita. Saya nggak dengar kata orang gitu, maksudnya saya nggak peduli lah gitu. Yang penting saya memperjuangkan anak saya gitu. Saya terapi, saya ke rumah sakit, saya cek semuanya gitu kesehatannya. Seperti itu sih maksudnya sebagai ikhtiar saya gitu, karena saya udah dititipin anak yang spesial gitu maksudnya. Ya, seperti itu sih maksudnya, ya harus lebih berjuang lah ya, maksudnya dari orang-orang biasa gitu. Karena kan sebelumnya udah punya anak 2 biasa gitu ya biasa aja lah, maksudnya anak sekolah normal biasa gitu kan. Cuma setelah dititipi Darian ini ya yang ngerasa beda gitu, maksudnya memang kita harus lebih berjuang lah ya, maksudnya melihat orang-orang yang sinis gitu kan, maksudnya biasa seperti itu lah, udah biasa gitu. Namanya seminggu ke rumah sakit itu bisa 3 hari, bisa 4 hari gitu kan. Enak sih yang sekolahnya lebih nyaman, lebih ada temennya banyak, bisa bermain-main, terus bisa bercanda, bisa belajar bersama, terus bisa bermain dan macam-macam. Kalau aku tadinya aku di rumah sendiri, terus sekarang sekolah, tadinya punya teman, jadinya bisa bersosialisasi lebih baik lah. Nah, alhamdulillah sih, maksudnya dari pertama dia masuk aja itu masuk kelas, nggak mau kita paksa ya, maksudnya anak-anak begitu kan kita harus pertama kita paksa. Itu pintu digedor-gedor, ditendang-tendang gitu semua sama dia gitu kan. Tapi sampai sekarang tuh ya masuk sekolah nurut biasa gitu. Dulu nggak mau nulis, nggak mau gitu, kita dipegangin gitu. Sekarang dia mau dengan teratur gitu, sebelum berangkat kerjain PR atau sebelum pulang sekolah, kalau dilihat juga moodnya gitu, maksudnya dia udah mau rapi, setiap pagi tuh bangun tidur minta seragam, udah maksudnya teratur dan lebih enggak. Kita bisa negosiasi gitu maksudnya. Dan untuk peran guru tuh ya sangat berarti ya, maksudnya dalam membimbing gitu kan ya. Dan ibu gurunya ya sabar sekali ya, maksudnya pasti gitu, nggak gampang marah gitu. Kalau kita di rumah apa-apa dikit itu dia lawan gitu, kalau ibu guru enggak gitu maksudnya dengan sabar. Oh iya dia nggak mau ini, dialihin ke yang lain gitu. Alhamdulillah gurunya pada sabar gitu ya, tetap semangat. Itu saya selalu mendoakan ibu guru-guru itu tetap sehat, semangat dengan jadwal yang padat gitu, dengan kelakuan anak-anak yang macem-macem gitulah, yang suka berantem lah, yang suka pukul-pukulan ya. Namanya anak begitu kan kita nggak ngerti ya gitu, karena tahu-tahu senggol dikit marah temannya gitu. Tapi guru tuh bisa merangkul gitu, bisa ini tetap semangat gitu. Dulu mah susah banget, ini aja kadang-kadang kerja aja nggak ada, kadang-kadang di rumah kerja juga di rumah doang, kadang jadi bantu orang tua kita kan, jadi susah, kadang kan jadi sedih. Terus udah kita di rumah kita berdoa, sholat, mengaji dan lain-lainnya. Kalau aku tadinya nggak gitu lancar nulis membaca, semenjak di sekolah ini jadi bisa lancar nulis membaca. Sama juga saya juga bisa membaca lancar dan bisa menghitung. Dan dulu saya sekolah saya dulu dibully sama teman dan diayatin lebih apa. Terus pas sekolah di sini, alhamdulillah saya bisa baca, bisa nulis, bisa aktivitas pergi kayak orang biasa. Terus emang saya sih ada kurangan dikit, IQ-nya sedikit. Alhamdulillah sekarang udah bisa baca dan nulis dan segalanya.
Seberapa sayang kalian dengan guru-guru yang di sini? Silakan ungkapkan perasaan kalian. Sangat sayang Sangat sayang sekali. sekali guru-guru sini semua baik dan nyaman dan semuanya lebih enak dan pokoknya senang, gembira, bisa bercanda, bisa bertawa, bisa bermain, bisa seluruhnya dan lain-lainnya. Oke, silakan Ade, silakan. Semoga guru-guru di sini sehat semua, panjang umur, yang bisa mendidik yang anak-anak lain. Seberapa sayang deh menjaga Sayang banget. Sayang, tulus, kasihan dan Orang pengganti orang tua kita di sekolah. iyalah. Dan semuanya tuh lebih baik, lebih sayang, lebih banyak Sayang kayak udah banget pokoknya. kayak udah orang Udah tua kayak kita orang tua sendiri. sendiri dan lebih nyaman dan lebih sehat semuanya pokoknya. Pasti kalian setuju jika akar kesuksesan seorang dokter, kiai, polisi, tentara, bahkan seorang presiden semuanya adalah jasa seorang guru. Kita seringkali lupa jika guru merupakan motivator yang tanpa henti memberikan dukungan agar kita terus mengejar cita-cita dan hal yang kita sukai. Guru adalah orang tua kedua kita, meski tak ada hubungan darah, namun mereka tak ragu memberikan cinta dan kasih sayangnya. Tapi, tahun demi tahun berlalu, pengorbanan guru masih saja dianggap bercanda. Jangan sejahtera, tak sedikit guru yang diupah dari kata cukup untuk menyambung hidup. Bersama Alat Beauty, NSID, dan Skinsena, kami ingin menyampaikan suara hati guru di SLB BC Manunggal Bakti lewat Paragram Podcast Heart to Heart. With me, Rezi Andriati. Selamat siang Ibu. Aduh, makasih hari ini udah nyempetin waktu buat ngobrol sedikit dengan kita dari tim podcast Heart to Heart. Yang sebenarnya hari ini tuh aku juga pengen bilang terima kasih sih sama Ibu dan teman-teman semua yang ada di SLB Manunggal Bakti, karena sebelum kita lakukan podcast Heart to Heart ini, tadi kita mengadakan Makeup for Healing ya Ibu ya. Alhamdulillah bicara bagus, anak-anak support dan antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Iya, berhasil karena emang sebenarnya tujuan aku tuh emang untuk menyebarkan kebahagiaan buat semuanya. Mungkin Ibu Hartini bisa sharing sedikit sama aku latar belakangnya apa sih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suhartini SPD. Saya selaku Kepala Sekolah SLB BC Manunggal Bakti. Di sini saya menjabat sebagai Kepala Sekolah sudah berjalan 4 tahun. Saya sih sebenarnya guru DPK di SLB BC Manunggal Bakti, karena yayasan tidak ada kepala sekolah. Saya dikasih tugas tambahan oleh yayasan sebagai kepala sekolah SLB BC Manunggal Bakti. Seluk-beluk di SLB BC Manunggal Bakti, pertama-tama ini kita akan membahas tentang kelainan apa atau keturunan apa saja yang ada di yang belajar di SLB BC Manunggal Bakti. Ketunaannya di sini kita menangani anak tunagrahita, termasuk Down syndrome, autis, dan hiperaktif. Dengan kita menangani juga anak tunarungu wicara dan
ada juga yang janda tunadaksanya. Oh, oke. Gitu. Nah, itu gimana pembagiannya Ibu? Kalau aku Pembagian boleh tahu, kelas. pembagian kelasnya kan maksudnya itu pasti mereka agak susah ya kalau per umur atau per kelas gitu. Itu kalau untuk SLB itu Kalau gimana? jenjangnya itu ada SD, SMP, SMA. Namun karena kita keterbatasan tenaga pendidik, jadi kita sesuaikan per fase, jadi per kemampuan siswanya juga. Meskipun umurnya tinggi, udah 15 tahun, walaupun kalau kemampuannya di bawah masih di umur 5 tahun, ya kita fasekan ke umur yang 5 tahun itu. Gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan siswanya. Nah, bisa tahu kemampuan siswanya itu dari mana? Kita adakan selain dari tes psikologi, tes anak awal masuk sekolah kan kita persyaratannya itu minta dari tes psikologi dari psikolog, kemudian kita adakan asesmen diagnostik. Oke, jadi secara sejauh mana kemampuan anak sebelum dikasih pembelajaran, nah nanti dalam prosesnya bagaimana dan setelah pembelajaran itu bagaimana, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bisa ditaruh di kelas yang di mana. kelas yang mana, gitu. Itu sesuaikan dengan umurnya juga. Karena tadi juga pas aku kita event Makeup for Healing, tadi kan ada beberapa brand juga ya yang support kayak Alate Beauty, terus NISD sama Skin Sena. Itu tuh aku tuh melihatnya tuh kayaknya tuh semua kompak gitu loh Bu. Dari mau yang dari umurnya ya lebih tua sampai yang sangat kecil ya, dan aku cuma pengen tahu sih tipsnya apa gitu dari Ibu, karena ketika aku datang ya, pertama aku datang itu respon mereka itu bahagia, senyum dan meluk gitu. Rasanya tuh kayak kan harusnya aku ya gitu. Maksudnya harusnya aku yang pengen ngasih kebahagiaan ke mereka, tapi kok pada akhirnya aku ngerasa kayak justru mereka gitu yang ngasih kebahagiaan buat aku gitu. Kayak padahal kalau menurut aku mereka tuh lebih berat ya. Maksudnya untuk menghadapi hidup dengan segala ya sekarang deh ya, contohnya banyak gitu di medsos gitu ya Bu ya, sosial media aku lihat ya kayak anak-anak murid yang ngebully guru, justru ibu gurunya dibentak, gurunya dipukul ya, maksudnya dengan segala alasannya gitu ya. Tapi kenapa ibu yang mengajar SLB yang notabene tuh sekolah luar biasa bisa hebat gitu untuk mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang menurut aku tuh punya manners ya gitu, dan vibes-nya tuh bahagia terus gitu, rasanya tuh kayak kesini tuh kayak rumah kedua gitu, rasanya kayak baru sekali datang tapi kayak loh kok ini kayak nyaman gitu. Nah apa kan gimana pun biasanya itu terlihat dari kepala sekolahnya ya, pemimpinnya ya gitu. Nah tips apa Bu atau apa yang selama ini Ibu lakukan untuk membuat keadaan seperti itu? Setiap bulan kita akan mengadakan refleksi bersama, refleksi ke guru ya, pendekatan guru-guru dulu, bagaimana cara untuk menangani anak-anak pendidikan luar biasa. Ternyata kita itu perlu pendekatan dari hati gitu, dari hati dulu sambil kita belajar, sambil anak-anak kan kalau dekat dengan guru dari hati kita sendiri, antara guru dan siswa itu dia udah dekat, pasti dia akan senang, merasa senang, dia enjoy belajar, mau dikasih pelajaran apa saja dia akan suka gitu. Kalau misalnya dia memang udah nggak suka ya memang anak-anak itu tidak kemampuannya dan belajarnya itu tidak akan bertahan lama sebenarnya, karena IQ-nya terlalu di bawah rata-rata ya. Jadi paling enggak 15 menit itu sebenarnya udah fokusnya udah berapa. Itu kita harus sering-sering kita adakan kegiatan yang menarik. Misalnya kita masuk pembelajaran misalnya mengenal binatang, tidak hanya dengan gambar aja, kita harus kita menulis sambil permainan game-game gitu sih pembelajarannya di SLB Manggabak itu. Yang penting kita pendekatan dari hati.
Nah, Gitu. kadang itu kan yang agak susah ya. Maksudnya kadang kita sama, ya maksudnya kita aja sendiri ngontrol emosi agak susah ya. Apalagi kita ngontrol emosi untuk memang anak-anak yang mungkin agak lebih susah gitu untuk diajarin, di apa ya, maksudnya di oh ya ini yang benar, ini yang salah gitu. Maksudnya sebenarnya kuncinya di situ. Kalau dari ibu menekankan untuk semua tuh dari hati dan Dari kekeluargaan. betul. Iya, oke. Kita juga berkolaborasi dengan orang tua, dari apa yang kita ajarkan di sekolah nanti diulang lagi di rumah. Oh, jadi semuanya tuh kayak Kerjasama dengan orang simbiosis, tua. betul. Nah, sekarang aku mau nanya ya Bu ya, aku dengar-dengar SLB ini nih kalau sejarahnya tuh kan berdiri di tanah wakaf ya katanya. Nah, operasionalnya tuh berarti harus berjuang banget sih kalian ya Bu ya. Betul. Kita Secara dana, secara semua deh gitu kan, karena maksudnya gimana pun semuanya nggak bisa cuman dengan terima kasih aja. kita kan hanya mengandalkan bantuan operasional sekolah dari BOS pusat ya. Oke. Kan diperbolehkan 50% untuk honor tenaga pendidik yang Oke. 50%-nya untuk kegiatan dan sarana prasarana yang untuk memenuhi sarana prasarana dan kegiatan yang lain. Nah, tapi so far selama ini mencukupi dengan segala kebutuhan teman-teman semua di Kalau SLB ini. itu sih ya kurang. Kan kita memungut biaya SPP, kita kan sumbangan pendidikan ke anak itu hanya 150.000 per bulan. Soalnya SPP itu juga tidak semua membayar karena ada yang mungkin kurang mampu ya. kurang mampu. Jadi Iya. kita subsidi silang saja. Terus soalnya kemampuan orang tua kita di sini ini ekonomi menengah ke bawah, yang paling yang agak itu nanti membantu, biasanya ini ada salah satu orang tua yang membantu SPP anak-anak, khususnya anak yatim. Di sini juga banyak anak yatim, alhamdulillah. Jadi kita itu mensupport untuk dari subsidi silang itu untuk biaya keperluan sekolah. Jadi dari tanah wakaf itu karena kurang dana maka bergotong royong ya semua, kayak dari orang tua murid, bahkan mungkin ibu juga kalau boleh tahu gaji guru-guru di sini berapa? Gaji guru ini juga memang di bawah UMR ya. Di bawah Di bawah UMR. Kita kan kita kelola dari 50% bantuan dari BOS itu saja. Iya. BOS itu berarti pemilik tanah wakaf ini? Bukan, BOS, bantuan operasional sekolah dari pemerintah. Oke, pemerintah soalnya ya, kita support. donatur itu tidak ada. Hanya salah satu donatur itu di Puristar Asri itu hanya memberikan 300.000 per bulan. Itu cuma buat bayar paling listrik gitu. Jadi kita mengalokasikan bantuan saja dari BOS dan sumbangan anak-anak sumbangan pendidikan 150.000 per bulan itu. Kalau boleh tahu di bawah UMR itu berapa Ibu? Di bawah 2 juta sih. Di bawah 2 juta? Iya. Sebulan, Bu? Ya, iya. Kan nanti itu ada hariannya 10.000, terus kalau kehadiran itu kehadiran 10.000, kalau yang itu sih ya di bawah 2 juta. Jadi semua itu niat ikhlas ya, maksudnya dari semua guru-guru yang niat untuk mengajari, karena nggak mudah ya Bu, maksudnya kita ngajarin anak-anak yang spesial dengan anak-anak normal kan beda. Iya betul, makanya kita perlu pendekatan secara individual. Betul. Nah itu kan nggak semuanya bisa bertahan ya Ibu ya, gitu. Maksudnya gimana pun ya kayak Ibu dan guru-guru juga butuh ya banyak kebutuhan pribadi juga, dan pada akhirnya memilih untuk ikhlas. Lillahi ta'ala. Iya, lillahi ta'ala untuk membantu, mensupport teman-teman kita yang sekolah di sini. Terima kasih banget Ibu. Aku nggak kuat sih, maksudnya luar biasa di era modern kayak sekarang ini, masih banyak dan masih ada
pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang berusaha untuk mencerdaskan adik-adik kita semua dan untuk bisa bertahan di dunia ya, maksudnya di masyarakat, untuk kalau di masyarakat. Nah, sekarang aku pengen tahu suka dukanya nih Bu. Karena masih nggak mungkin suka terus ya gitu. Dukanya apa Bu? Sebagai Suka dukanya kita mengajar di SLBB Simanunggal Bakti ya. Saya tuh udah sekitar 30 tahun saya mengajar ya. Pernah saya di SLB Muara Sejahtera Pondok Cabe. itu 30 tahun SLB semua dari SLB awal. semua. Memang saya spesialis. sekolahnya tamatan dari situ. Oh iya. Saya menangani itu 30 tahun, kurang lebih 30 tahun. Dari mulai honor, diangkat guru bantu, sampai PNS sekarang alhamdulillah gitu. Suka dukanya ya, kalau sukanya kita alhamdulillah bisa menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Terus rezeki saya memang ada di sini, saya terima dengan ikhlas. Kita bisa membimbing, bisa memberikan pelajaran ke anak-anak, bisa anak-anak itu bisa mandiri untuk di kemudian hari. Kita ajarkan juga ke pembiasaan ya, pembiasaan kayak sholat apa, segala ngaji, semuanya kita ajarkan. Kemudian Berarti itu kemampuan itu sukanya. kemampuan Sukanya. menolong diri sendirinya, misalnya kemandiriannya, misalnya kita anak-anak belum bisa cebok, kita ajarkan kemampuan menolong diri sendiri, mencuci tangan, cara-cara makan, kita ajarkan dari Dari kecil. sekolah. Nah, Ibu kan udah 30 tahun ya katanya, maksudnya berkecimpung di dunia sekolah ya, luar biasa ini. Pernah capek nggak? Ya ada masanya sih, jenuh sih ada. Kalau banyak kerjaan, kalau kita kan emang PNS ya, kita dituntut untuk apalagi akhir bulan. Akhir bulan dan Laporan akhir tahun harus kita dituntut laporan dari bantuan-bantuan. Terus dalam mengajar kita harus penilaian, meskipun penilaian PKG, PKKS, itu sebagai kepala sekolah kita dinilai oleh pengawas. Kita juga harus menilai ke guru-guru. Gitu. Nah, terus anak juga kan akhir tahun, akhir semester kita ada penilaian juga ke anak-anak, ke siswa. Kita kan repot juga buat soal, bikin kisi-kisi soal, sampai nanti pelaksanaan tes itu, membuat raport, begitu sih. Nah, apa yang Ibu lakukan ketika capek? Ya, Ini kita udah nggak ngomongin secara saya manusia yang membantu manusia lain, tapi aku pengen tahu sebagai individu, apakah kalau Ibu pernah kita lelah? merasa capek gitu ya, kita bisanya sih ya istighfar aja. Istighfar, oh iya saya ini harus selesaikan ya pekerjaan ini. Tapi kalau kita ini ya kita istirahatlah berapa itu. Biasanya ngapain tuh Bu? Tidur, Iya, nyanyi, atau ngapain? tidur, saya tidurkan. Gitu? Kalau Makan es misalnya krim? banyak kerjaan, saya misalnya udah capek, jam 9 lelah, saya tidur. Nanti jam 2 kita sekalian sholat malam, gitu sekali kita kerjakan sampai pagi. Jadi itu istirahatnya Ibu Iya. ya? Nah, berarti dukanya apa Bu? Selama mengajar ini pernah nggak ada pengalaman apa yang menurut Ibu ini terburuk gitu? Kalau pengalaman terburuk sih, sebenarnya sih ini memang kita menangani anak-anak yang autis. Kalau anak autis itu kan kalau belum terprogram, terlatih, anak-anak itu dia akan memberontak kan. Kalau kita kan harus diam, harus satu kata yang anak-anak itu ngerti, tidak gitu kan. Itu kadang-kadang anak berontak, kadang saya dicubit sampai biru. Oh, pernah dicubit sampai Cubit, itu yang digigit gitu juga. Tapi ya memang itu kan kendala kita ya sebagai guru. Kita terima aja ya namanya juga anak-anak spesial ya. Gitu sih. Iya, makanya berarti itu salah satu pengalaman terburuk Ibu yang ya, tapi tetap ya udah ikhlas untuk menghadapi semua. Iya. Ya mau bagaimana, mau nuntut juga nuntut ke siapa kan tidak bisa. Iya, gitu benar. Ibu kan udah lama ya, udah sabar.
semua deh dilakuin untuk sekolah ini gitu. Apa yang ngebuat ibu tuh bisa ikhlas, bisa kuat menghadapi semua ini? Saya menjalani dan mengajar di sini karena ililah ta'ala, ikhlas itu ya karena saya itu dikasih tugas dan tanggung jawab sebagai guru ya. Saya sebagai guru PNS, kita digaji pemerintah, kita harus mengalokasikan gaji saya itu, saya tuh harus benar-benar merasa, itu tanggung jawab saya, harus benar-benar kita mengajar dengan sebenar-benarnya gitu, sampai anak itu bisa, mudah-mudahan anak itu juga sedikit demi sedikit ada perubahan, meskipun kemampuan dan IQ-nya itu sangat di bawah rata-rata gitu. Hebat sih Ibu. Maka kita tanggung jawab kita sebagai PNS. Sebenarnya bukan lebih ke PNS, kalau aku lihat emang Ibu tuh dari hati sih. Karena apapun ya tugasnya atau apa, tapi karena aku percaya sih Bu, kalau apapun pekerjaan yang kita lakukan dari hati itu semua pasti keluarnya juga ikhlas gitu. Jadi itu sebenarnya lebih dari Ibu mungkin memang sudah mentalnya tuh mental baja. Udah mentalnya udah hajar aja deh, mau ada apa juga ayo gitu, karena niatnya emang pengen ngebantu teman-teman semua di SLB. Soalnya kan juga kita yang PNS kan hanya saya sendiri ya. Saya harus bisa mengayomi guru-guru yang ada di sini, meskipun dia gaji sedikit ya kita dorong, kasih masukan, ayo kita niatkan dengan ikhlas, rezeki mah nanti akan mengiringi gitu. Akan mengiringi nanti rezekinya gitu. Kasih semangat ke guru-guru juga. Alhamdulillah sih guru-guru kita yang kemarin masih honor sekarang sudah ikut PPG, alhamdulillah ada yang lolos. Itu juga suatu karunia, mungkin rezekinya ada di pendidikan luar biasa di SLB sini begitu. Oke. Sekarang aku pengen, tadi tuh sempet aku lihat ya yang Ibu meluk ya dua anak didiknya alumni ya kalau nggak salah. Alumni. Nah ada kalau nggak salah namanya Evi, teman-teman. Egi dan Ade itu mereka tuh sedikit cerita, kayaknya dulu mereka sebelum sekolah di sini tuh mereka sempat dibully ya Ibu ya kalau nggak salah. Dan setelah mereka sekolah di sini tuh mereka kayak ya lebih bahagia gitu, lebih menerima lah ya maksudnya dengan keadaannya. Gimana perasaannya Ibu? Ya, ngelihat mereka tuh udah bisa mandiri dan mungkin sekarang udah bisa berwirausaha. Benar. Gitu. Anak-anak kita alhamdulillah yang alumni sudah bisa berwirausaha meskipun berdagang dan membantu orang tua untuk membuat pesanan, meskipun itu juga itu sudah suatu keberhasilan ya bagi guru kita sebagai guru. Selain kemandirian juga kita ajarkan juga membaca menulis. Anak-anak sebelum sekolah di sini sama sekali memang belum bisa mengerti huruf, soalnya anak-anak di umum kan gurunya juga kan kalau nggak bisa udahlah cuek kan, dia klasika ya sistemnya ya, jadi tidak ada pendekatan gitu. Paling juga nanti rujukan setelah kenaikan kelas, ini tidak bisa mengikuti kelas ini, mungkin dikasih solusi, Bu ini tidak bisa mengikuti di sekolah umum, sekolah kan di SLB begitu kan. Kalau itu rujukan dari guru-guru yang ada di sekolah umum ya. Kalau kita kan setelah anak udah masuk, kita kasih pendekatan dengan siswa itu, bagaimana kamu apa keluh kesahnya apa, kita tampung apa masalah-masalahnya dari anak itu, meskipun baik masalah orang tua di rumah, masalah di sekolah, masalah dengan temannya, itu dia saling sharing begitu. Jadi kita itu tidak putus, walaupun meskipun masih sudah lulus, masih suka berhubungan lewat WhatsApp begitu. Bu ini begini gitu sama temennya nih gitu. Masih suka berhubungan. Jadi intinya Ibu berusaha untuk menolong dari hati ya. Betul. Maksudnya tanpa mengenal segala duniawi. Hebat sih. Maksudnya aku salut banget Ibu dan teman-teman guru-guru semua di sini sangat
ikhlas ya untuk teman-teman. Nah, aku nih beberapa pertanyaan terakhir nih. 3 kali ya. Ini Ibu pasti nggak sendiri kan di sini gitu. Maksudnya untuk mendidik teman-teman semua. Pernah ada nggak masalah yang terjadi dari luar? Misalnya, dibully juga, atau kayak sekolahnya mau dipindahin, diusir karena apa nih nggak menghasilkan misalnya. Aku kan nggak tahu ya, apa ada masalah dari luar apa yang pernah Ibu hadapin? Kalau masalah dari luar sih alhamdulillah tidak ada ya. Cuman yang kemarin isu-isu sekolah yang tidak memiliki tanah sendiri, kan ini kita tanah wakaf ya. Sekolah yang tidak punya sertifikat tanah sendiri, itu tahun 2024 katanya mau di merger atau dipindahkan begitu. Kita akan ditutup, paling nggak nanti jadi unit layanan disabilitas, kita menginduk ke sekolah negeri. Begitu sih kemarin dari pengawas maupun itu untuk tahun kedepannya, tahun 2024. Makanya saya juga ini ketar-ketir nih, sebentar lagi udah tahun 2024 nih, bagaimana kelanjutan untuk SLB. Saya sudah berbicara dengan yayasan, permasalahan yang sedang terjadi, misalnya nanti kebijakan itu ada dan berlaku, bagaimana gitu. Jadi solusinya ya solusi dari yayasan, cuman ya Ibu tunggu dulu sampai tahun 2024. Makanya deg-degan ya Ibu ya. Kita aja bingung. Kalau saya sih ya PNS, saya diangkat dipindahkan ke tempat sekolah negeri ya. Kalau saya masih memikirkan guru-guru yang ada di sini yang masih honor begitu. Jadi semua ini guru-gurunya masih honor. Masih honor semuanya. Makanya dia di bawah nantinya kalau misalnya ini di ULD kan, itu kan misalnya ke negeri, kan guru-gurunya udah pada negeri semua, terus gurunya mau saya kemanakan begitu. Kalau siswa sih alhamdulillah mungkin aman, bisa bisa terlayani. Gitu sih. Itu juga sebagai kendala saya, beban saya juga nantinya ini kalau ini terjadi. Gitu. Ya, insya Allah ya, moga-moga ada jalannya. Kita tetap harus positive thinking, manifest dulu, kita afirmasi. Nah, sekarang kalau dari aku sebagai orang luar kan, aku banyak melihat ya teman-teman semua yang memang disabilitas, yang memang spesial, yang mungkin mereka tuh tidak sekolah di yang sekolah spesial, sekolah luar biasa seperti Manunggal Bakti. Kalau Ibu boleh ngasih pesan-pesan untuk teman-teman yang di luar sana, penyemangat atau tips dari Ibu gitu, monggo. Kalau untuk pesan saya ya, anak disabilitas tidak itu meskipun memiliki keterbatasan, pasti juga ada keistimewaannya meskipun relatif. Jadi kita harus menerima dengan sepenuh hati, kita terima meskipun baik di masyarakat, di keluarga maupun di sekolah. Harus bisa diterima di masyarakat. Nah, maksudnya untuk teman-teman yang disabilitasnya, pesan Ibu apakah harus tetap semangat, semangat dan jangan putus asa, selalu belajar untuk kemandirian kita. Karena nggak sendirian, ya. Ingat, masih banyak teman. Semuanya bermasalah kok sama mental dan mungkin kita bisa normal secara berbicara, secara mendengar, tapi mungkin sebenarnya dalamnya kita semua juga ada kekurangannya yang mungkin ya kita nggak tahu aja gitu. Makanya aku sebagai dari para Gram Heart to Heart podcast ini kayak bahagia banget sih hari ini gitu Bu, Ibu bisa menyebarkan kebahagiaan juga buat kita semua gitu, karena kadang yang kita butuhin itu cuman support kok, ya nggak sih Bu?
Oke, terima kasih Ibu Hartini udah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol sedikit sama podcast Heart to Heart dan bersama saya Rezi Andriati. Kalau yang bisa aku simpulin hari ini sih, apapun kondisinya, apabila semua dilakukan dengan ikhlas, maka kebaikan itu akan balik ke kita juga. Bener ya Bu ya? Dan jangan menyerah, tetap semangat buat teman-teman semua yang ngerasa ada kurangnya, baik secara fisik atau secara mental, kamu nggak sendirian. Ada podcast Heart to Heart yang akan selalu ada buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezi Andriati, Ibu Sri Suhartini, SPD. mohon pamit. Iya. Dadah.